Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring, kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester PAS Mapel Matematika Wajib kelas 11. Oke, langsung aja kita ke soal pertama. Diketahui matriks A dan B. Jika matriks A sama dengan B, maka nilai X dan Y berturut-turut adalah. Kemudian dari kesamaan matriks A sama dengan B, kita bisa menyamakan X tambah Y sama dengan 5, elemen baris pertama, kolom pertama, kemudian X dikurang Y sama dengan minus 1, elemen baris kedua, kolom kedua. Kemudian ini sama dengan SPLDV, kita eliminasi, kita jumlahkan, X tambah X 2X, Y-nya habis, 5 tambah min 1, 4. Sehingga nilai X sama dengan 2. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan, ke persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 5. Kita substitusikan X-nya 2, ditambah Y sama dengan 5, sehingga nilai Y sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 2, ada matriks D dengan ukuran 3 kali 3, jumlah elemen-elemen diagonal utamanya adalah, ini, sehingga jumlahnya adalah 4 ditambah 3 ditambah negatif 5, sama dengan 7 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 2, jawabannya A. Kemudian soal nomor 3, diketahui matriks A, B, C, dan D semuanya berordo 2 kali 2. Jika A kali B ditambah C sama dengan D, maka nilai A sama dengan, pertama kita kalikan matriks A kali matriks B, kemudian ditambah matriks C, 4 min 1 B 2, hasilnya sama dengan matriks D, 1 A ditambah 4, 2B dikurangi 5, dan 3. Kita kalikan dulu matriks A kali matriks B, baris pertama kali kolom pertama, 2 kali A, 2A, ditambah 1 kali 1, 1. Baris pertama kali kolom kedua, 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali min 1, minus 1. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, 0 kali A, 0, ditambah min 1 kali 1, minus 1. Baris kedua kali kolom kedua, 0 kali 2, 0, min 1 kali min 1, 1, 0 ditambah 1. Kemudian ditambah matriks C, 4 min 1 B 2. Maka hasilnya 2A tambah 1 ditambah 4 berarti 2A ditambah 5, 4 tambah min 1, 3, 3 tambah min 1, 2, 0 ditambah min 1, min 1, min 1 tambah B berarti minus 1 ditambah B, 0 tambah 1, 1, ditambah 2, 3. Nah, kita samakan dengan matriks D. Maka dari kesamaan ini, kita bisa mencari nilai A yang ditanyakan. Kita punya kesamaan bahwa 2A tambah 5 sama dengan 1. 2A tambah 5 sama dengan 1. 2A sama dengan 5 pindah ke ruas kanan minus 5. 2A sama dengan minus 4. Sehingga nilai A sama dengan minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Dan jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 4, nilai determinan dari matriks B ordo 2 kali 2 adalah, determinan matriks B sama dengan perkalian diagonal utama 4 kali 3 dikurangi diagonal sekunder 2 kali 5, sama dengan 12 dikurangi 10, hasilnya 2, dan jawabannya adalah D.
Berikutnya soal nomor 5, ada matriks A dan C, kemudian berlaku hubungan jika C sama dengan 2AB, maka matriks B adalah C sama dengan 2 kali matriks A kali B, sama dengan 2, kemudian matriks A, 2 negatif 3, 0, 4, kali matriks B. Matriks B-nya belum diketahui. Kemudian matriks C-nya sudah diketahui, 16 minus 24. Sehingga sama dengan 2 kali 2, 4, 2 kali minus 3, minus 6, 2 kali 0, 0, 2 kali 4, 8. Kali matriks B, hasilnya adalah matriks C. Nah, misalkan ini adalah matriks, ini misalkan matriks C, ini matriks A, kemudian matriks B yang dicari. Sehingga C sama dengan A kali B. Yang ruas kanan kita kalikan A inverse kali A kali B. Yang ruas kiri juga sama, dikalikan A inverse kali A, matriks identitas, hasilnya kali B sama dengan A inverse kali C. Sehingga I kali B sama dengan B sama dengan A inverse kali C. Sehingga kita cari dulu nilai dari A inverse, matriks A inverse. Determinan matriks A berarti sama dengan diagonal utama 4 kali 8, 32 dikurangi 0 kali minus 6, 0. Maka determinannya sama dengan 32. Sehingga matriks B sama dengan A inverse, berarti 1 per determinan, 1 per 32 kali diagonal utamanya dibalik, 48 jadi 84, diagonal sekundernya dikalikan minus, sehingga hasilnya 0, 6 kali matriks C. Matriks C-nya adalah ini, minus 8, 30, 16, minus 24. Kita kalikan dulu matriksnya. Baris pertama kali kolom pertama, 8 kali minus 8 minus 64, 6 kali 16 plus 96. Kemudian baris pertama kolom kedua, 8 kali 30, 240, 6 kali minus 24 minus 144. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, 0 kali minus 8, 0, 4 kali 16 plus 64. Baris kedua kali kolom kedua, 0 kali 30, 0, 4 kali minus 24 minus 96. Sehingga sama dengan 1 per 32 kali 32. Ini hasilnya 32. Ini hasilnya 64. Kemudian ini hasilnya 96. Ini hasilnya minus 96. Tinggal kita kalikan seper 32 kali seluruhnya. Ini kali ini 1, seper 32 kali 64, 2, seper 32 kali 96, 3, seper 32 kali minus 96, minus 3. Ini adalah matriks B. Sehingga jawabannya adalah E. Kemudian lanjut ke soal nomor 6 tentang transformasi geometri translasi. Ada titik A dengan koordinat 4, minus 2 ditranslasikan oleh translasi T, elemennya minus 2, 3, maka bayangannya adalah titik A aksen. Bayangannya adalah tinggal kita jumlahkan, 4 ditambah negatif 2, kemudian minus 2 ditambah 3.
Sehingga hasilnya A aksen koordinatnya adalah 2,1 dan jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 7, ada garis G ditranslasikan oleh T1 dan T2. Bayangannya adalah misalkan X, Y adalah sembarang titik pada garis G. Pertama, titiknya ditranslasikan oleh translasi T1, 2 negatif 1. Maka bayangannya adalah tinggal kita jumlahkan X ditambah 2, Y ditambah minus 1, Y ditambah minus 1, atau Y minus 1. Kemudian ini ditranslasikan lagi oleh translasi T2, 1 minus 2, tinggal kita jumlahkan juga, maka X ditambah 2 ditambah 1, kemudian Y minus 1 ditambah minus 2, atau minus 2 ditambah minus 2. Sehingga hasil akhirnya X ditambah 3, Y minus 3. Ini adalah X aksen, bayangan akhirnya, kemudian ini Y aksen. Sehingga kita dapatkan bahwa X aksen sama dengan X ditambah 3, dan Y aksen sama dengan Y dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai X sama dengan X aksen dikurangi 3. Kemudian Y sama dengan Y aksen dikurangi Y aksen ditambah 3. Nah, nilai X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan garis awalnya. Persamaan garis awalnya 2X minus 3Y ditambah 6 sama dengan 0. 2 kali X, X-nya diganti X aksen minus 3. Minus 3 kali Y, Y-nya diganti Y aksen ditambah 3. Ditambah 6 sama dengan 0. 2 kali X aksen, 2X aksen, 2 kali minus 3, minus 6, minus 3 Y aksen, minus 3 kali 3, minus 9, ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga 2X aksen, minus 3 Y aksen, minus 6, ini ditambah 6 habis, minus 9 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis bayangannya adalah garis G aksen, persamaannya 2X minus 3Y minus 9 sama dengan 0. Dan jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 8, ada titik A direfleksikan terhadap titik asal, lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A 2, minus 3 dicerminkan terhadap titik asal, artinya dicerminkan terhadap titik O, titik pusat koordinat 0,0. Ingat bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat koordinat, maka bayangannya adalah minus X, minus Y. Sehingga A aksen nilainya adalah minus 2,3. Nah, kemudian A aksen ini dicerminkan lagi, direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Ingat, jika ada titik X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X dibalik. Sehingga bayangan dari A aksen, A double aksen, bayangannya adalah kita balik, yaitu 3,3.
3, minus 2. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 9, titik A dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat koordinat. Titik A 2, minus 5 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusatnya adalah titik O, titik 0,0, maka bayangannya adalah A aksen. Nah, kita cari koordinatnya menggunakan matriks. X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya adalah cos 90 derajat, sin 90 derajat, minus sin 90 derajat, cos 90 derajat, kali titik awalnya yaitu 2 minus 5. Sehingga sama dengan 0, sin 91, minus sin berarti minus 1, cos 90 0 kali 2 minus 5. Sehingga hasilnya sama dengan baris kali kolom, 0 kali 2, 0 ditambah min 1 kali min 5 plus 5. Baris kedua kali kolom, 1 kali 2, 2. 0 kali minus 5, 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 5, 2. Sehingga bayangan titik A adalah, koordinatnya adalah 5,2 dan jawabannya adalah D. Soal nomor 10, bayangan dari rotasi titik B 3, minus 2 sejauh 270 derajat, titik pusatnya 2,1. Titik B 3 minus 2 dirotasikan sejauh 270 derajat dengan titik pusatnya P 2,1. Maka bayangannya adalah B aksen. Kita cari menggunakan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya yaitu cos 270 derajat, sin 270 derajat, minus sin 270 derajat, dan cos 270 derajat. Dikali, ini misalkan X, Y, dan titik pusatnya A, B. Kemudian di sini elemennya adalah X dikurangi A, yaitu 3 dikurangi 2. Kemudian elemen berikutnya adalah Y dikurangi B, berarti minus 2 dikurangi 1. Kemudian ditambah matriks kolom elemen dari pusatnya, yaitu ini AB, 2, dan 1. Sehingga sama dengan cos 270 derajat 0, sinnya minus 1, minus sin berarti 1, cos 0. Kemudian kali 3 kurangi 2, 1, minus 2, minus 1, minus 3, ditambah 2, 1. Kita kalikan dulu matriksnya. Baris pertama kali kolom pertama, 0 kali 1, 0. Ditambah 1 kali minus 3, minus 3. Kemudian baris kedua kali kolom, min 1 kali 1, minus 1. Ditambah 0 kali minus 3, 0. Kemudian hasilnya ditambah 2, 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 ditambah min 3 tambah 2 minus 1. Minus 1 tambah 0 tambah 1, hasilnya adalah 0. Dan koordinat bayangannya adalah min 1,0, jawabannya B. Nomor 11, hasil transformasi matriks titik A oleh sebuah matriks adalah, kita cari bayangannya, X aksen, Y aksen, sama dengan matriksnya, yaitu 2 min 1 minus 3, 2. Kita kalikan koordinat titik awalnya, titik A, yaitu 2,
2 minus 1. Kita tinggal kalikan matriksnya, baris kali kolom, 2 kali 2, 4, ditambah min 1 kali min 1, 1. Baris kedua kali kolom, min 3 kali 2, minus 6, ditambah 2 kali minus 1, minus 2. Sehingga titik koordinat bayangannya adalah 5 dan minus 8. Sehingga titik bayangannya adalah 5, minus 8. Sehingga kesimpulannya koordinat titik bayangannya A aksen 5, minus 8 dan jawabannya adalah E. Nomor 12, ada sebuah garis X ditambah Y minus 3 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap matriks. Maka bayangannya adalah, misalkan titik X, Y itu adalah sembarang titik pada garis, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriksnya kali X, Y. Kita kalikan dulu baris kali kolom. Baris pertama kali kolom, 2 kali X, 2X, min 1 kali Y, minus Y. Kemudian baris kedua kali kolom, min 3 kali X, min 3X, ditambah 2 kali Y, 2Y. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga kita dapatkan bahwa X aksen sama dengan 2X dikurangi Y, kemudian Y aksen sama dengan minus 3X ditambah 2Y. Selanjutnya kita eliminasi variabel Y, sehingga persamaan yang atas kita kalikan 2, dan persamaan yang bawah kita kalikan 1, sehingga hasilnya 2X aksen sama dengan 4X minus 2Y. Persamaan yang bawah tetap Y aksen sama dengan minus 3X ditambah 2Y. Ini maksudnya 2Y, bukan 2Y aksen. Kemudian kita tambahkan 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 4 ditambah min 3, 1X, minus 2Y tambah 2Y habis. Sehingga kita peroleh bahwa X sama dengan 2X aksen ditambah Y aksen. Nah, ini kita substitusi ke salah satu persamaan yang pertama ini. Kita substitusi ke X aksen sama dengan 2X dikurangi Y. Sehingga X aksen sama dengan 2X, 2 kali X-nya kita ganti. Ini 2X aksen ditambah Y aksen dikurangi Y. Maka X aksen sama dengan 2 kali 2, 4X aksen, 2 kali Y, 2Y aksen dikurangi Y. Min Y kita pindah ke ruas kiri, jadi plus Y sama dengan 4X aksen ditambah 2Y aksen, X aksen pindah ke ruas kanan minus X aksen. Maka Y sama dengan 4 dikurangi 1, 3X aksen ditambah 2Y aksen. Nah, persamaan garis awalnya adalah X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya kita ganti ini 2X aksen ditambah Y aksen, kemudian ditambah Y, Y-nya kita ganti ini 3X aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. 2X aksen ditambah 3X aksen, 5X aksen, Y aksen ditambah 2, 3Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis bayangannya adalah 5X ditambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Dan jawabannya adalah D.
Soal nomor 13, tentukan 3 suku pertama dari barisan aritmatika jika diketahui U9 sama dengan minus 8 dan bedanya minus 2. Diketahui bahwa suku ke-9 U9 sama dengan minus 8. Maka menurut rumusnya berarti A ditambah N min 1, 9 dikurangi 1 kali B sama dengan minus 8. Sehingga A ditambah 8B sama dengan minus 8. Maka A ditambah 8 kali B-nya minus 2, 8 kali minus 2 sama dengan minus 8. A minus 16 sama dengan minus 8. A sama dengan minus 8. Minus 16 pindah ke ruas kanan plus 16. Sehingga A-nya sama dengan 8. Barisannya adalah, suku pertamanya adalah 8. Kemudian bedanya minus 2 berarti suku berikutnya ditambah minus 2 jadi 6. Suku berikutnya lagi ditambah minus 2 lagi adalah 4. Sehingga 3 suku pertama adalah 8, 6, 4. Jawabannya A. Nomor 14, di antara angka minus 64 dan minus 4 disisipkan 3 angka sehingga membentuk barisan geometri. Barisan yang disisipkan adalah suku pertama minus 64, suku kedua U2, U3, dan U4 belum diketahui, dan suku kelima minus 4. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa U1 sama dengan A sama dengan minus 64, dan suku terakhir, suku kelima, U5 sama dengan minus 4. Maka menurut rumusnya U5 berarti A kali R pangkat N min 1, 5 dikurangi 1 sama dengan minus 4. A-nya minus 64. Suku pertama A minus 64 kali R pangkat 4 sama dengan minus 4. Sehingga R pangkat 4 sama dengan minus 4 dibagi minus 64. Sehingga R pangkat 4 sama dengan 1/16. Sehingga R-nya sama dengan 1/2. Sekarang kita daftar barisannya. Barisannya adalah suku pertama minus 64, kemudian R-nya setengah, berarti suku berikutnya dikalikan setengah, minus 32, kemudian suku berikutnya dikalikan setengah lagi, minus 16, kemudian dikalikan setengah lagi, sama dengan minus 8, dan dikalikan setengah lagi, yaitu minus 4. Nah, 3 suku yang di tengah ini adalah suku sisipannya. Jadi, suku sisipannya adalah minus 32, minus 16, dan minus 8. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15, seutas tali dipotong menjadi 7 bagian sehingga membentuk barisan geometri. Potongan terpendek 2 cm dan potongan terpanjang 1458 cm. Maka panjang tali semula adalah. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa potongan terpendek ini berarti adalah U1, suku pertama, sama dengan A sama dengan 2. Dan tali terpanjang berarti suku ke-7 karena dipotong menjadi 7 bagian, U7 1458. Maka menurut rumusnya A kali R pangkat N min 1, 7 dikurangi 1, sama dengan 1458. A-nya 2 kali R pangkat 6 sama dengan 1458. Sehingga R pangkat 6 sama dengan 1458 dibagi 2. R pangkat 6 sama dengan 729. Dan R nilainya sama dengan 3.
Nah, yang ditanyakan adalah panjang tali semula, berarti semua potongan dijumlahkan. Artinya panjang tali semula itu sama dengan S7, jumlah 7 potongan tali. Rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sama dengan S7 sama dengan A-nya 2 kali R 3 pangkat 7 dikurangi 1 kali 3 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 7 sama dengan 2187 dikurangi 1 per 2. 2-nya habis dicoret sehingga hasil akhirnya sama dengan 2186 S7. Sehingga panjang tali semula adalah 2186 cm. Jawabannya B. Soal nomor 16, hasil transformasi matriks B terhadap matriks transformasi pertama dilanjutkan matriks transformasi kedua. Misalkan ini adalah matriks transformasi pertama M1, ini M2. Maka bayangan titik B, titik semula adalah 2 minus 3, dikenakan matriks transformasi pertama M1, berarti kita kalikan M1, min 1, 1, 3, minus 2. Kemudian hasilnya dikalikan M2, matriks transformasi kedua. Jadi urutan perkalian matriksnya dibalik M2 kali M1 kali titik semula. Jadi perkaliannya dibalik M2 kali M1 kali koordinat titik semula. Ini adalah X aksen, Y aksen. M2 min 2 min 1 min 2 minus 2. Ini kita kalikan dulu. Baris pertama kali kolom, min 1 kali 2 minus 2 ditambah 1 kali minus 3 minus 3. Kemudian baris kedua kali kolom, 3 kali 2 6 minus 2 kali minus 3 plus 6. Sama dengan matriks M2 nya tetap minus 2 minus 1 minus 2 minus 2. Kemudian ini hasilnya adalah minus 2 tambah minus 3 minus 5, 6 tambah 6 12. Kemudian kita kalikan baris kali kolom, minus 2 kali minus 5 plus 10, minus 1 kali 12 minus 12. Kemudian baris kedua kali kolom, minus 2 kali minus 5 plus 10. Kemudian minus 2 kali 12 minus 24. Sehingga hasil akhirnya 10 tambah minus 12 minus 2, 10 tambah minus 24 minus 14. Jadi bayangan titik B adalah X aksen, Y aksen, koordinatnya adalah titik B aksen, koordinatnya minus 2, minus 14, dan jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 17, titik B 3, minus 2 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 0,0. Titik B 3, minus 2 didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skalanya 3. Maka bayangannya B aksen tinggal kita kalikan K-nya faktor skala, 3 kali 3 9, 3 kali minus 2 minus 6. Sehingga bayangannya adalah B aksen 9, minus 6, jawabannya C. Nomor 18, titik B 2,5 didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat P 5,2. Titik B 2,5 didilatasi dengan titik pusatnya P 5,2 dengan faktor skala K yaitu 2. Maka bayangannya adalah B aksen.
Ingat kalau ada titik X, Y didilatasi dengan titik pusatnya P, A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A. Sehingga kita terapkan, kita masukkan K-nya 2 kali X. X-nya adalah ini, X, Y. X-nya 2 dikurangi A. A-nya 5 ditambah A berarti ditambah 5. Maka sama dengan 2 kali minus 3 ditambah 5. Sama dengan minus 6 ditambah 5 minus 1. Kemudian Y aksennya adalah K kali Y dikurangi B ditambah B. Sama dengan K-nya 2 kali Y. Y-nya adalah ini 5 dikurangi B. B-nya adalah 2 ditambah 2. Sama dengan 2 kali 3 ditambah 2. 2 kali 3, 6 ditambah 2, 8. Sehingga bayangan titik B aksen min 1,8 dan jawabannya adalah D. Nomor 19 titik D 1,-3 didilatasikan dengan faktor skala 2, dilanjutkan dengan faktor skala minus 2 dengan titik pusat 2,1. Titik D 1,-3 yang pertama didilatasikan terhadap titik pusat P 2,1 dengan faktor skala 2, K-nya 2. Maka bayangannya adalah D aksen. Kita cari dulu bayangannya. X aksen sama dengan K, K-nya 2. Ini X, Y, titik pusatnya A, B. Sehingga X aksen sama dengan K kali X dikurangi A, 1 dikurangi 2 ditambah A ditambah 2 sama dengan 2 kali minus 1 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian Y aksen sama dengan K, K-nya 2 kali Y, Y-nya minus 3 dikurangi B berarti dikurangi 1, B-nya 1 ditambah B ditambah 1 sama dengan 2 kali minus 4 ditambah 1 sama dengan minus 8 ditambah 1 sama dengan minus 7. Sehingga D aksen koordinatnya adalah 0, minus 7. Selanjutnya titik D aksen 0, minus 7 didilatasikan lagi dengan titik pusatnya tetap P 2,1 dengan faktor skala 2, K-nya tetap 2. Maka D double aksen bayangannya adalah X double aksen sama dengan K 2 kali X dikurangi A berarti 0 dikurangi 2 ditambah A ditambah 2 sama dengan 2 kali minus 2 ditambah 2 sama dengan minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Y double aksen sama dengan K 2 kali Y dikurangi B minus 7 dikurangi 1 ditambah B ditambah 1 sama dengan 2 kali minus 8 ditambah B ditambah 1 sama dengan minus 16 tambah 1 sama dengan minus 15. Sehingga bayangan akhirnya D double aksen koordinatnya adalah minus 2, minus 15. Jawabannya adalah A. Soal nomor 20, Bu Santi memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta.
baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Baju pesta model 1 dijual seharga Rp600.000 dan baju pesta model 2 seharga Rp500.000. Jika seluruh baju pesta yang dibuat, hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah: pertama, kita buat tabelnya dulu untuk membantu membuat model matematikanya. Ada 2 model baju, yaitu model 1 dan model 2. Masing-masing model memerlukan 2 bahan, yaitu kain wol dan kain satin. Baju model 1 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Sedangkan model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. 1 meter kain satin. Sedangkan diketahui bahwa persediaannya untuk kain wol persediaannya adalah 4 meter dan kain satin persediaannya adalah 5 meter. Kemudian yang lain yang diketahui adalah harga jualnya. Model 1 harga jualnya adalah Rp600.000 dan model 2 harga jualnya adalah Rp500.000. Kemudian misalkan bahwa banyaknya model 1 yang dibuat adalah sebanyak X dan baju model 2 yang dibuat sebanyak Y. Sehingga untuk kebutuhan kain wol kita bisa membuat pertidaksamaannya, yaitu 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Dan untuk kain satin pertidaksamaannya adalah 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 5. Dan fungsi objektifnya, Z-nya yang dicari maksimumnya adalah harga jualnya, yaitu 600.000X ditambah 500.000Y. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, pertidaksamaannya ini kita buat persamaan dulu. X ditambah 2Y. X ditambah 2Y sama dengan 4. Kemudian yang kedua ini 2X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian kita eliminasi variabel X. Persamaan pertama kita kalikan 2. Persamaan yang 2 kalikan 1. Sehingga hasilnya 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Persamaan keduanya tetap 2X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian kita kurangi untuk mengeliminasi X. 4Y dikurangi Y 3Y, 8 dikurangi 5 3. Maka dari sini nilai Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan pertama. X ditambah 2Y sama dengan 4. X ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. Maka nilai X sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Artinya adalah bahwa penjualan maksimum akan diperoleh pada saat nilai X sama dengan 2, nilai X sama dengan 2, dan nilai Y sama dengan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ini kita masukkan ke Z, sehingga Z sama dengan 600.000 kali X kali 2 ditambah 500.000 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 1.200.000 ditambah 500.000. Dan hasil akhirnya adalah Rp1.700.000.
Artinya penjualan baju pesta, penjualan maksimumnya Z maksimum adalah sebesar Rp1.700.000 dan jawabannya adalah E. Oke Sobat Daring, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.